Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, anak soleh-soleha, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 yang bertemakan kasih sayang. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan Rifqah binti Azar. Nabi Yakub alaihissalam memiliki saudara kembar yang bernama Is. Akan tetapi, keduanya tidak pernah hidup rukun. Tidak ada kasih sayang di antara mereka. Is selalu iri terhadap Nabi Yakub alaihissalam. Is merasa bahwa Nabi Yakub alaihissalam lebih dimanja dan disayang. Is selalu menganggap Yakub alaihissalam sebagai musuhnya. Makin hari hubungan mereka semakin renggang. Nabi Yakub alaihissalam mengadukan hal tersebut kepada ayahnya. Nabi Ishak alaihissalam menyuruh Nabi Yakub alaihissalam untuk berhijrah. Nabi Yakub menuruti nasihat ayah. Nabi Yakub alaihissalam pergi ke Padang Aram di daerah Irak. Di sana ia tinggal di rumah Laban bin Batu'il. Nabi Yakub alaihissalam pergi ke Padang Aram di daerah Irak. Di sana ia tinggal di rumah Laban. Laban menganggap Nabi Yakub alaihissalam seperti anak kandungnya sendiri. Laban menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan salah seorang putrinya. Laban memberikan syarat kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam harus bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Kemudian Nabi Yakub pun setuju dengan syarat yang diajukan oleh pamannya tersebut. Nabi Yakub alaihissalam mengurusi peternakan di kota Padang Aram. 7 tahun Nabi Yakub alaihissalam telah bekerja. Kemudian Laban menyerahkan Laya anaknya agar dinikahi oleh Nabi Yakub. Akan tetapi, sebenarnya Nabi Yakub alaihissalam lebih menginginkan Rahil, yaitu adik dari Laya. Karena Rahillah yang dilihat pertama kali ketika Nabi Yakub alaihissalam datang ke tempat itu. Keinginan itu ditolak oleh Laban karena harus mengikuti adat. Seseorang kakak harus dinikahkan terlebih dahulu daripada adiknya. Laban meminta agar Nabi Yakub alaihissalam menerima Laya. Jika Yakub ingin menikahi Rahil, maka ia harus bekerja lagi di peternakan Laban selama 7 tahun seperti sebelumnya. Setelah 7 tahun berlalu, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam bisa menikahi adik Laya, yaitu Rahil. Kasih sayang kepada sesama. Membantu orang lain harus dilakukan dengan ikhlas. Kita harus meneladani kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Kita harus memberikan kasih sayang terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang akan menciptakan kedamaian. Perhatikan ayat pertama surah Al-Fatihah berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut menunjukkan dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Dia selalu mengampuni dosa seseorang yang mau bertaubat. Bertaubat harus dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh. Bertaubat artinya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan atau kemaksiatan yang sering ia lakukan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meneladani kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama. Setiap orang harus menunjukkan sikap saling menghormati dan mengasihi terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dan benda mati. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak termasuk umatku siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih tua dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kasih sayang harus kita terapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kepada orang tua, kita harus berbicara dengan sopan, bersikap tawadu di hadapan orang yang lebih tua. Seorang anak harus mendoakan ayah dan ibunya. Anak yatim harus kita hadapi dengan lemah lembut. Kita harus mengasihi dan menyayangi mereka. Kita tidak boleh menyakiti hati dan perasaan mereka. Menyayangi anak yatim termasuk perilaku yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menyayangi orang yang sedang sakit dengan cara menuntun mereka agar sabar dan ikhlas, mengingatkan bahwa mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhan dan binatang juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyayangi mereka, menyiram tanaman 2 kali sehari dan memberinya pupuk, memberi makan dan minum secara teratur kepada binatang. Kita harus memberikan kandang yang nyaman untuknya. Nah, anak soleh-solehah, kasih sayang harus kita tumbuhkan kepada sesama manusia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu bersikap menyayangi kepada keluarga, sesama muslim, sesama manusia, kepada binatang, tumbuhan, dan alam semesta. Kamu juga harus mampu mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari sikap kasih sayang tersebut. Sebaiknya kamu selalu menerapkan sikap-sikap saling menyayangi, peduli, toleransi, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak soleh-solehah, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan bertemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.